itu kalau ingin membuat plan ya, jadi pertama kita udah harus ada kopnya itu. Jadi kopnya itu tersendiri bakal nanti kan udah gua kasih kan. Nah, jadi yang pertama tuh juga kita tuh harus lihat ini apa si lebar dari jalur itu tersebut. Jadi ini mana kalau gua itu dari si nilai azimut itu total lebar jalan gua tuh ada 18. Jadi gua di sini harus cek dulu nih, Dim. Sini ke sini. Ya, sorry sorry. Em, nih, itu beneran 18 gitu loh. Jadi kita tuh tinggal ngikutin dari sini aja. Jadi kan kita tinggal offset untuk yang paling kanan tuh kan kita kan ambang batas kan, ambang 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 pengaman 1 kali 2. Jadi kita offset aja. Pertama offset 1, offset 1. Jadi tinggal di offset aja dari ngambil garis sini 1 juga 1. Terus yang kedua, kedua tuh kita ada saluran tepi jalan. Ya udah kita tinggal offset lagi aja 1,5. 1,5. Habis itu offset lagi untuk si saluran tepi jalan. Lebar bahu luar itu nilainya 2 kan. Udah offset. Kalau dari gua nih, ini contoh kalau punya gua. Nah, udah. Ini kalau udah kayak gini, ini kan titik tengah kalau di gua. Titik tengah ini kan gua nggak ada median, jadi gua nggak ada offset ke kiri ke kanan. Terus untuk si ini kan jadi tanda jalan ya. Tanda jalan itu tuh ada ketentuannya bukan garis gitu doang yang dimana gua nggak tahu tuh mau ngambil dari mana, cuman gua ini ngambil dari Google ini untuk lebarnya itu sendiri sebentar. Hmm, hmm. Dia tuh lebarnya tuh 0,1 atau 10 cm dan juga panjangnya itu untuk marka jalannya itu tuh 3 meter. Jadi ini gue tinggal move nih. Eh, ya tinggal move. Sebentar. Gue tinggal move ini nih, tinggal disesuaikan aja sih. Nih, ya berarti kan ini ke sini terus yang tadi itu di rotate, rotate. Kalau misalkan susah kayak gini, rotate, terus pencet R lagi untuk reference, terus klik titik awal, terus ke akhir, tinggal dilurusin ke sini. Nah, kalau udah kayak gini, kita tuh tinggal ini doang, tinggal pilih yang mau di repeat, kita repeat gitu loh. Repeat kan, repeat. Dimana yang tadi kan udah kepilih, terus tinggal klik, pilih jalurnya yang mau di ini, terus gua untuk space-nya kemarin itu pakai berapa ya? Space-nya in 10 kali, 10 meter, 10 meter. Jadi, oh, enggak ternyata. Sorry nih. Gue bikin kemarin tuh 3 meter. Cuman ini nih, gua trimin. Jadi per 3 meter hilangnya. Jadi, oh ya, habis dari si ini udah di repeat kita ini explode. Nah, udah explode tuh baru kita trimin semuanya. Untuk si jalan ini. Jadi jaraknya itu nanti bakal segini. Dan juga ketika adanya tikungan, dia ini nggak ada garis si patah-patah itu dia jadi langsung si garis lurus panjang ini nih kayak gini contohnya. Jadi itu nggak ada si jeda dari ini ke sini dia tuh lurus doang nggak ada ininya. Terus kalau udah kayak gitu kita tuh tinggal buat ke di sininya di mana? Ini kan ambang pengaman ya. Ya ambang pengaman itu tuh miringnya tuh ke arah saluran drainase itu. Jadi tinggal dari sini tarik ke sini tuh berapa lah kira-kira. Gua habisnya tadi buatnya 0,5 terus sama satu 0,8 yang dimana jadi 0,8 itu tinggal di repeat lagi
ke sini jaraknya bebas sih. Satu mau 5, mau satu ya terserah. Tapi kalau gue pakainya satu sama yang di bawahnya ini 0,8, 0,8, 0,5, 0,5. Nah, ini tinggal di repet lagi ke sini tuh setengah dari jarak. Kalau misal pakai 0,25 ya tinggal tengahin doang. Nah, udah ini juga kan ini kan arahnya kan ke arah sini nih. Ini kan saluran drainase. Nah, kalau untuk yang dari sini dari bahu luar kan miring juga. Tapi miringnya kan ke arah drainase. Jadi kita ke arah sini. Kalau gua tadi pakainya 0,2 sama 0,7. Dan untuk jaraknya itu tuh gua bebas sih. Tinggal di repet lagi ke sini tuh 0,5. Terus pilih lagi yang mau, yang panjang, repeat, enter, pilih jalan yang mau dipakai, terus ininya itu. Nah, jadi udah, ininya udah, itu juga dilakuin di sebelah sisinya. Terus kalau udah, kita masuklah ke kop. Kop itu kan, ini gambar yang gue udah kan. Nah, jadi pertamanya kan kayak gini. Ini nih tinggal disesuaiin dulu. Kan kalau kayak gini nggak bisa nih kita mau ngambil 250. Jadi kita masuk ke mode lagi tuh kita ngerotate dulu selurus mungkin. Ya tergantung tergantung kalian aja sih ini bisa untuk ngelurusinnya atau enggak. Di bisa apa enggak gitu untuk sampai benar-benar lurus. Soalnya ini cukup tricky. Nah, contoh nih ini kan ya udah cukup lurus lah. Nah, tadi lebih lurus lah. Nah, arah. Nah, ini udah cukup lurus. Jadi di di cop plane ini kita tuh tinggal nyesuaiin lagi aja nih. Atau di sini satu banding dibuatnya satu banding satu semua. Nah, jadi udah nih, ini kan titik awal nih. Oh ya, kita klik keluar dulu ya ke abu-abu. Kan titik awal di sini. Tes yang ini kedua di sini. Itu tuh kita tinggal sesuaiin lagi aja. Nah, jadi ini kalau udah kita tinggal pakai X-line P, kita taruh di titik-titik STA di tengah. Nah, tengah ini kita taruh karena ini kan di stasiun 50. Terus juga nah, tadi kata Enfield kan nih, kita kata Enfield tuh kita tinggal aslinya tinggal ya bikin juga satu banding satu. Terus kita sesuaiin lagi nih. Kita lihat aja dulu dari STN dari sini. Kita sesuaiin sama garis yang gini nih. Terus kita tinggal drag ke atas. Pelan-pelan sampai kelihatan semua garisnya juga. Nah, terus kita kan mau ngatur dari elevasi. Kita lihat aja di sini. Elevasi di sini. Duh, maaf. Sebentar, sebentar. Elevasi di sini berapa nih? Contoh. Ini kayaknya udah cukup nih. Udah di tengah semua. Udah cukup tengah. Nah, jadi tinggal kita ubah di sini aja. Di sini kita lihat, cek di sini nih. Masuk ke super elevasinya. Di sini nih di sekitaran ini kan 26, berarti 27 di garis yang di sini kan. Jadi ini masuk di plan profile itu diginiin. Atau kalau misalkan mau dibuat ditengahin yang ininya nih udah pas, ini udah pas ke sini di blok DC count. Terus itu pilih yang Y, terus ketik. Kalau misalkan contoh di atas ini maunya di sekitaran sini 126 nih, ini 126. Jadi hitung
dari atas berapa? Kalau misalkan ini 26, 27, 28, 29, 30. Jadi eh sorry, sorry. Hmm, jadi Y 130, koma minus satu, enter, terus pilih yang override. Terus dia jadi bakal otomatis berubah. Nah, terus kan kemarin udah buat nih diagram super elevasi. Diagram super elevasinya tuh pasti nggak muat karena ini yang di diagram super elevasi nih. Coba gua copy nih. Dia tuh kegedean kalau misalkan masuk di sini, masuk di plan profile. Jadi kemungkinan bakal buat dua kali lah si, bukan kemungkinan sih, pasti bakal buat dua kali dari si ini. Jadi caranya kalau gua dari sini nih gua ukur dulu di kop aslinya itu berapa. Ini gua 60 nih tuh garis ini. Jadi gua buat yang dari segini nih 100, dari dimensinya dari sini ke sini 120. Nah, gue jadi buatnya dari sini ke sini ini cuma 60. Dimana itu bakal memperkecil. Jadi lu orang tinggal buat lagi lah untuk dimensinya. Membuat diagram super elevasi ini. Terus nanti di plan profile tuh tinggal disesuaikan juga. Semuanya pakai 1:1. Terus juga cara nyelesainnya kayak yang tadi. Ini garis udah dilurusin, udah dipasin, tinggal di drag ke bawah. Nah, udah. Terus kalau kalian contoh ada tikungan kan, di sini kan juga tadi full kalau nggak ada tikungan. Kayak gini nih. Nih. Kenapa nih? Hmm. Ya pokoknya ya gitulah. Jadi di sini nih nanti rapi dia. Dimana tinggal di drag ke bawah. Jadi nanti dia tuh bisa nyesuaiin lagi, bisa ini, dan juga skalanya kalau bisa di sini semua tuh 1:1. Nah, jadi nanti tuh di sininya nih yang di pertanyaan di sini itu kalau misalkan lurus nih, ini ya ada tikungan gitu ya, dimana ketika ada tikungan yang ke arah kanan juga, ini kan ke arah kanan, itu tuh nggak boleh mendahului ketika ada garis ini. Terus untuk buat jembatan ini nih tergantung, ini menyesuaikan lagi ketika teman-teman itu ada nggak sih motong dari si jalan, si jalan lagi, si jalan itu melewati dari si sungai. Ya udah segitu aja sih harusnya. Misalkan ini tanyain aja ke gua, PC PC.